الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الساجدين حمد النائمين حمدا يوفي ويكافي مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والإكرام عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع وتبلغنا يا الله سرايات من حياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجهة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والأرض إلى الحساب. اللهم دفع البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسعي والسدع والمحال من زهر منها وما بطن. Terima kasih kepada Bapak Haji Mabrus yang telah membantu doa kami. Semoga doa tadi dapat dijawab Allah SWT. Tentunya dapat amalnya kepada kita semua. Amin. Untuk selanjutnya kata sambutan. Kata sambutan yang pertama kami bacakan kepada Bapak Kepala Desa. Jika sudah bapaknya kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Ajareh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jalan Tebas, yang saya hormati Ibu Dr. Yola yang hadir pada kesempatan pagi hari ini sebagai garda terdepan COVID-19 di Kecamatan Tabas. Cantik orangnya, cantiknya Bu Dokter. Saya itu memang ganteng, tapi gantengnya lain, lihat aja. Mau yang untuk gantengnya kepada Babin Kamtipmas Bapak Jamaluddin. Memang ganteng, jadi dengan kita itu gantengnya. Alhamdulillah. Yang datang pada pagi hari ini, yang saya hormati rekan saya Hamdani, PD, PLD Kecamatan Tebas yang hadir pada pagi hari ini, serta ibu-ibu yang datangnya dari Puskesmas Tebas, Bu Eka, alhamdulillah, makasih mendampingi Ibu Dokter. Kemudian yang saya hormati Ketua BPD. Mana Ketua BPD itu? Tang salah jauh tuh lihat tuh. Sibuk, keren tim. Yang saya hormati beserta anggota BPD. Kemudian yang berbagai yang saya hormati rekan-rekan perangkat desa yang juga tergabung di dalam tim relawan COVID-19 Desa Sembalai, serta bapak-bapak RT sebagai PPKM Mikro yang ada di desa yang di bulan 14. Kemudian rekan-rekan anggota relawan, petugas tim relawan tuh relawan posko COVID-19 Desa Sembalai yang seluruhnya hadir pada kesempatan pagi hari ini yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu kita bersama-sama berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini, tapi yang paling penting adalah tujuan kita. Yang paling penting adalah niat kita dan melaksanakan tugas kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang saya hormati, dan saya sangat bersyukur pertama-tama dan cukup bangga
kepada kawan-kawan, saudara-saudara yang terlibat dan ikut di dalam relawan Covid itu bekerja sudah baik, bekerja sudah bagus dan sesuai dengan apa yang dianjurkan, baik dari seme-seme kita di pemerintahan desa ataupun yang dianjurkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan SOP kesehatannya, dalam rangka penanganannya dan lain sebagainya. Dan pada pagi hari itu adalah salah satu item kegiatan dari posko Covid untuk pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penguatan posko penanganan Covid. Yang sebelumnya dah penanganan terus, dan sangat terima kasih saya kepada rekan-rekan relawan Covid dan petugas yang selalu diutus dari Puskesmas Tebas yang selalu kerjasama sampai semalam. Nah, Bu Ega turun. Alhamdulillah, makasih Bu Ega sampai jam 12 malam. Karena suspek yang bersangkutan tadi malamnya agak menurun. Orang rumahnya hanya 2 laki bini dah tua, anak-anaknya bisik. Anaknya dari Jakarta yang telepon minta tolong. Wah, yang kerek kanannya si orangnya Pak Dewan yang minta tolong dari Pontianak, telepon yang kita kemenangannya tentulah kerjasama dengan tim kesehatan. Jadi tim kesehatan alhamdulillah bersama Badung Kadipmas turun ke lapangan dan dengan relawan dekatuh pagi setengah jam ada lalu dekatuh rumah pakai terobos masuk lewat pagar, tapi dah izinnya anaknya tolong terobos saja karena dia mungkin dah itu ada dia takut juga orang punya tak kemana dia karena dia telepon tidak ngangkat katanya. Ya, diterobos. Alhamdulillah dengan kondisinya mudah-mudahan cukup baik dari sekarang ya, mudah-mudahan juga hasilnya nanti baik, kita tunggu langkah-langkahnya dan alhamdulillah yang bersangkutannya bisa bekerjasama dengan kita baik tentang penanganannya, kemudian pengobatannya dan tindakan yang kita laksanakan serta edukasi yang kita sampaikan dan alhamdulillah. Jadi sangat terima kasih sekali lagi kepada relawan Covid yang selalu aktif dalam rangka pelaksanaannya. Nah ya, sangat terima kasih sekali ya. Kemudian rekan-rekan yang berbahagia, mungkin saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan segala sesuatunya, terutama dalam acara itu yang paling penting adalah materi yang kita dapat untuk dalam rangka pelaksanaan realisasinya nanti ke lapangan. Mungkin hanya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Bapak Camat Tebas ya, dengan segala hormatnya kami silakan. Terima kasih kepada pengacara yang telah memberikan suatu kesempatan, bahkan pada hari ini sedikit mengubah nomenklatur ya dari acara kita karena ada sambutan langsung materi. Saya minta maaf Pak ya, sedikit merubah nomenklatur kita dan kebetulan sebenarnya saya hari itu jadwal saya di Sajak Sajak. Semalam ditelepon oleh staf saya, penyakit saya berikan wasubir ya. Saya di disposisi ya, sekira hanya menghadiri gitu kan. Tapi tidak apa-apa ya, alhamdulillah masih sempat juga kita berdiskusi dengan kawan-kawan. Apa sih yang harus kita sampaikan gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Yakin saya.
Karena ada bu dokternya Ustaz. Nah. Puji syukur dipanjatkan dalam masalah ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sempalai beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibnas, kemudian Ibu Dokter Yola ya. Saya belum cukup akrab menyebut namanya. Yang saya hormati pendamping desa, pendamping lokal, ya khususnya untuk Desa Sempalai, silakan untuk datang. Ya. Dan yang paling saya banggakan, relawan COVID-19 Desa Sempalai. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik nama, pangkat, maupun jabatannya yang saya hormati. Puji syukur dan kita panjatkan kepada Allah SWT ya, dalam kondisi sehat semua kita di ruangan ini, kemudian dalam semua semangat ini yang paling kita harapkan. Ya, kesehatan itu ya salah satu kita harus semangat supaya kita tetap sehat. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi sampaikan beberapa ya data juga disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa untuk Desa Sempalai tinggal 2 lagi perangkatnya yang belum imunisasi. Alhamdulillah ya. Mungkin perhatiannya Pak Desanya paling dulu vaksinasi. Ya, mungkin Pak Desanya paling dulu vaksinasi. Nah, saya belum sempat nanya tadi BPD-nya gimana? Kemudian, ya kawan-kawan relawan tuh udah semua ya. Nah, ya. Alhamdulillah kalau udah menjadi relawan harus paling dulu. Karena ia garda yang paling depan. Ya. Menangani di lapangan. Jadi pesan saya untuk relawan tuh nggak usah ragu-ragu. Relawan punya kekuatan, punya payung hukum yang sudah di-SK-kan oleh Pak Desa. Ya. Jadi kalau ada yang kira-kira bandil-bandil sedikit ya, ditegur. Ya. Ini kan dikasih relawan, ditegur. Apalagi kalau perangkat desanya. Ya, tegur Pak. Bapak punya kekuatan. Perangkat desanya BPD tegur. Kan tegur, ya. Nah, kalau tidak mau ditegur, ya. Kita udah ada regulasinya kita untuk bahwa semua perangkat desa, ASN, kemudian sampai ke dusun itu perangkat desa ya, BPD, jika tidak mau divaksinasi ya dengan alasan hanya dari pribadi bukan dari pihak kesehatan ya, ini akan kita data dan akan kita sampaikan. Ini atas permintaan Bupati dan regulasi itu sudah dibuat ya. Beberapa kali kami rapat di sekretariat ya dengan Bupati ya, memang kondisi kita ini memang masih banyak belum sadar ya. Apalagi di tingkat bawah ya, akar rumput, di tingkat pimpinan masih banyak yang belum sadar. Di muka masyarakat pun masih banyak yang belum sadar. Itu sangat mempengaruhi Pak. Ya, dengan tingginya hoax ya di media, kemudian tidak berperannya tokoh-tokoh yang ada, pemimpin yang ada, itu luar biasa pengaruhnya. Hoax itulah yang muncul. Ya. Jadi harapan kami ya, semoga itu bisa kita antisipasi ya di desa kita pertama, di Desa Sempalai ini. Tapi saya yakin dengan Pak Bastian ini orangnya cukup aktif, kreatif, ya, yakin. Nih, karena dia paling dulu imunisasi, sehingga perangkat-perangkatnya ikut. Nah, ada 2 orang ya, karena ada indikasi itu dokter ya, ada indikasi. Kalau ada indikasi memang tidak boleh dipaksakan. Jangan dulu
menjas ya, diri sendiri. Oh saya nggak bisa, saya gini. Kita ada ahlinya. Dari kesehatan, imunisasi itu ada meja-mejanya. Ya, di screening dulu. Di akhir kita diperiksa. Ya, sampai sudah. Mudah bisa tidak akan dipaksakan, Pak. Ya, bilang dengan masyarakat kita itu. Saya yakin itu sudah semua. Tapi bilangkan dengan masyarakat kita. Kalau nggak bisa, saya akan vaksinasi. Karena tujuan pemerintah itu rakyatnya sehat, ya, rakyatnya nyaman, aman, bukan untuk disakiti. Ya. Jadi sampaikan Pak, ini tugas relawan juga gerak. Kan biasa tokoh, saya ya sering nengok, Pak, vaksinasi kan gini. Saya bilang, ahlinya deh, datangi ahlinya tanya. Ya, nggak boleh kita gitu, hanya dengar sih. Ya. Tapi ahlinya deh, datang aja dulu. Ya, datang aja dulu. Akhirnya Pak nanti sampaikan. Ya Pak, karena punya kekuatan ya, hukum, ada payung hukumnya, regulasinya. Udah memang dari pusat sampai ke bawah nih kita harus divaksinasi. Ya. Kenapa vaksinasi itu ditingkatkan? Harus dipakai. Bu dokter nanti jawabnya. Ya, tahu ya. Karena virus itu belum ada obatnya. Yang boleh bagaimana virus itu tidak nakati kita. Ya. Jadi kita dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi salah satu untuk menimbulkan tubuh kita. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena itu penguatan posko Covid ya, seharusnya sudah dapat ilmu tuh. Ya, Bu Dokter ya. Nanti Bu Dokter ngasihnya ilmu ya. Itu dari ini. Kayaknya tidak nampak. Menang nampak gampang gitu ya. Kalau tunggu tahun 1997 ya. Nampak bisa diusir kan? Ingat ya Pak Ustaz ya? Pentingnya nih. Tahu deh. Kini saya sudah jumpa tapi kalau tak kenal saya, mukanya lain gitu. Topeng-topeng. Jadi saya di lapangan juga, tapi bukan grup biasa ya, grup tukang membuat di lapangan. Jadi bapak-bapak, ibu yang saya hormati, momen ini sangat tepat ya kita untuk melaksanakan ya penguatan rekan-rekan relawan di poskonya ya untuk bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan ya PPKM mikro yang sebenarnya. Karena kasus kita di Kalimantan Barat ini sudah 2 kabupaten merah. Kita yang paling bahaya di perbatasan dengan Singkawang. Nah, iya bayangkan pegawai kita pulang pagi Singkawang situ, akhirnya kita takut lagi. Semari pun dibahas ya, ASN yang dari Singkawang dia dibayangkan berminat. Ya, wajar aja. Dan kita takut kita barang nggak nampak itu. Jadi bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati, tugas yang kita empat ini adalah tugas yang untuk kemuliaan ya, mulia tentunya ya. Karena kita bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat kita ya. Harus kita jangan ya kita sebagai tugas kita tapi memberikan contoh yang tidak baik ya, bagaimana orang ikut kan ya. Nah ya, dan tolong pertama yang harus dipegang oleh relawan memang dia harus sudah steril dulu, udah dingin dulu. Kemudian kedua dia juga harus bersikap lah. Jangan nanti jadi relawan lalu dia yang melanggar pekerjaannya. Kita nggak bisa ngomong deh. Kita gaya gimana kami? Nah, tidak bisa ngomong. Memang berat Pak di sini penyakitnya. Sebagai orang tugas, sebagai contoh, sebagai pimpinan dan sebagainya, siapa yang paling berat begini? Karena banyak yang memperhatikan kita. Apa yang kita omongkan itu diperhatikannya. Paling mudah dia mengawasi kita daripada kita mengawasi dia. Itu sebenarnya ini yang perlu juga ditanamkan pada diri kita. Pak desa bukan mudah. Berapa warganya? Ya, 14 RT, 3 dusun. Ya, yang perangkatnya. Salah sedikit Pak kampung kita biayanya. Nah, gimana lagi ngomongnya? Nah, alhamdulillah kita di backup oleh
kepolisian, oleh kesehatan, oleh TNI, ya. Jadi kerjasama yang penting, ya. Keeratan kita dalam bekerja. Kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu untuk kita sendiri, ya. Itulah filsafatnya kita ini makhluk sosial, ya, makhluk sosial. Kita harus sering berkomunikasi, berkoordinasi untuk menyelesaikan suatu masalah yang memang berdampak pada kita. Ini barangkali sebagai sambutan yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan dengan penguatan ini, sambutan ini nanti menjadi referensi bapak-bapak di lapangan, dan saya harapkan tidak ragu menegur orang, ya, supaya karena masyarakat itu bermacam-macam tingkatannya, ada yang SDM-nya, SDM dan kesadarannya, nah ini macam-macam, ya. Jadi tentu saya harap juga menegur itu dengan sopan, dengan cara sopan, santun, berkawan dolo, dari kawannya, tidak mau berkawannya, buat dilawannya, nah masih mau dikawannya, kawannya, udah tidak mau, buat lawannya, ya, nah macam dia, nah. Ada tekniknya, kawannya dulu, nah, udah tidak mau, apa duluan lah, kalau tidak mau berkawan, saya lawannya, nah gitu, ya. Jadi ya Pak Ibu hari ini hormati, kemudian mungkin ada materi yang saya sampaikan sedikit, tapi banyak dokter yang paling tahu, ya. Nah, dokter, saya orang kesehatan dulu Pak, ya, tapi sedikit yang tahu ini, perawat, perawat sedikit, ya, tukang rawat, perawat. Mungkin langsung ya, langsung ya, saya. Pendapat nih sedikit berubah nomenklatur kita, ya, di rapat itu. Karena saya nak ngajar juga, ya. Ya, betul. Ya, teorinya aja, ya, banyak yang ambil di Google, ya. Tinggal kita aja. Kalau saya berikan, ambil ya kopi ya sekarang. Lanjut Pak, lanjut. Nah, gejalanya dan nanti akhirnya kan tidak tahu, ya, Bu Dokter, ya. Nah, salah satu Pak, kita jadi tim, ya, tim relawan ini kita harus mengenal, ya, kenal juga, ya, ada gejala COVID-19, ya, demam, lelah, batuk, ada batuk kering, nanti Bu Dokter lah membeliin kalau yang salah, ya. Nah, beberapa pasien kemungkinan mengalami rasa nyeri dan sakit, ya, hidung bisa sumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, ya, konjungtivitis itu ya, Pak, ya, bola mata kita, ya, yang putihnya, ya, merah, gitu kan. Nah, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman. Saya melihat di lapangan, pilek itu, saya penciuman, waktu itu saya tidak ada izin untuk, saya ambil, ya, saya sudah pakai pit. Kosokan, masih ada mah, yang boleh dekat-dekat. Itu sih jauh gitu, ya. Ini saya belum, ya. Tapi saya rapid antigen, ya. Kalau seminggu saya ke dana, berarti seminggu sekali saya rapid antigen. Bayar kita, ya. Karena kita bukan yang program. Jangan dipersoalkan soal bayar untuk kesehatan paling mahal. Kami kemudian tetap 500.000 untuk rapid ini. Saya takut, ya, kalau saya bawa dari sana saya ke cucu saya. Nah, karena cucu kalau datang ya ini, kayak mana gitu ya. Sayangnya kita dari anak-anak jarang gitu. Yang masa-masa nih, dan kita kalau dia cucu, palukan, ya. Artinya ya sangat penting ini. Nah, kemudian ada beberapa hal, ya, ada pembawaan, ada ruang, apa yang kita ruang lahir. Nah, kalau kita dulu, ya, kalau dokter nambahan lagi banyak, ya. Nah, ini barangkali lanjut Pak, lanjut. Nah, ini yang paling penting juga, karena tadi barang tidak nampak, ya. Barang tidak nampak, ya, kita harus bisa melindungi diri kita, ya, dan juga melindungi orang lain. Apa, ya? Kalau untuk melindungi diri kita, ya kita lakukan 3M, udah oke, ya. Pertama, ya, kita menggunakan masker yang terpakai seperti ini. Pak, luar biasa ini mengapa masker Pak.
Terus terang saya di auto ya nggak jadi saya kalau nggak akan masker di dalam motor. Patas bukan itu saya. Dulu daan bu, terus terang ini saya. Loh, kok udah terbiasa nih kali sekarang saya sambas lepas operasi harus pakai masker. Ya. Nah ini artinya kalau kita biasa kan Pak, tidak masalah. Saya pernah tidur pakai masker, betul loh. Kini di ruangan AC, pas tidak nyaman tidak tidur ya. Nah, masuklah dalam bentuknya saya tidur di VIP saya tidur. Ruangan VIP. Nah, di dalamnya pakai sofa, ada apa-apa yang pulang. Ya. Nah, masih tahan tidur Pak. Biar nggak pakai tilam masih tahan. Alhamdulillah. Umur udah 57 tahun. Ya, tapi insya Allah ya. Kini saya tetap jaga kesehatan. Jaga. Kemudian Pak, Bu, ya kita mencuci tangan. Tadi kita sudah lakukan masker, mencuci tangan dan sebagainya. Kemudian menjaga jarak. Nah, jaga jarak ini yang susah. Ya, jaga jarak itu susah. Tapi kalau kita bisa melakukannya jaga jarak pada saat itu Pak, luar biasa. Kayaknya itu harus susah. Makanya saya orang kawinan boleh aja saya bilang. Karena memang, ya, memang itu bukan untung, tidak bisa. Tapi ikuti protokol kesehatan. Nah, seharusnya sih setelah kita membolehkan itu 1 minggu atau ini kita penting jauh, ya. Nanti fokus COVID ya. Kalau ada nanti di keramaian besoknya tempat kita semprot dulu, ya. Di disinfektan gitu, disinfektan dulu. Lihat kelengkapannya, ya. Udah disiapkan ya enggak alat-alatnya. Kalau belum, ya diperintahkan. Dia tugas dari relawan COVID nanti, ya. Cek di desa saya, pengtawar atau kawinan cek, ya. Tolong ini, nah, disinfektan dulu. Ya, barangkali kita lupa sederhana itu sudah kebiasaan kita. Kemudian lihat kelengkapannya, ada yang tak masker, ada yang tak cuci tangan, ya, disiapkannya. Nah esoknya diingatkan ramai-ramai, ya. Kayaknya enggak juga kali ini, enggak saya belum saya lihat dari ini. Ya kalau rapatkan sab ini dalam sholat itu ada, ya. Tapi kalau kita dalam ini kan tak ada. Nah, bisa diatur Pak, ya, ya tugas kita. Tapi kalau di mall di mana ya, kemudian dijahilin, kita sholat tuh Pak, pakai apa nih? 1, 2, 3 ya, itu kan. Sab kedua di belakang, di tengah-tengah sab, di depannya 1, 2, gitu diatur, ya. Nah, kenapa ya? Kayaknya itulah tadi ya faktornya, virus itu tidak bisa dilihat, ya, dan tidak bisa dideteksi, gitu. Dia sangat kecil. Ya. Kemudian ada tambahannya konsumsi makan seimbang. Nah di kita sih tidak susah lah ya. Kalau di kampung-kampung saya yakin. Ya. Kalau saya di kampung-kampung tuh ikan ngail, darah bakar, sungai bakar dan sebagainya. Nah, tapi saya milih sayuran. Betul saya sayuran yang saya makan hanya beberapa Pak. Kangkung, miding, rabung. Nah, ya saya mau. Kalau udah yang lain-lain biasanya udah sawi apa enggak ya. Kalau saya tapi boleh Bapak. Yang penting di ini karena kebiasaan aja. Dia menjaga daya tahan tubuh dengan cukup istirahat, ya itu perlu Pak. Jadi mantan adik loyalnya sebagai petugas relawan, lupa kita nak hidup. Ya, lihat orang tuh ramai nak kita urus. Kita beragam, lalu lupa nak hidup saya juga. Nah, di sini ada manajemennya. Nanti sip-sipan gimana ke. Nah, tunaikan manajemen ya, untuk melaksanakan pekerjaan itu supaya tidak terlalu ya, ada yang ditinggalkan. Saya merasakan ya, kalau manajemennya baik, sibuk kemana pun kita bisa. Ya.
Saya dah merasakannya Pak. Dan saya buktikan saya sekarang saya 2 kecamatan. Ya, luar biasa sebetulnya Pak. Ya, menghadapi rapat dan sebagainya. Ya. Jadi kita yang penting manajemennya. Kita tidak bisa kita diskusikan ya dengan kawan. Kalau kita bisa kita hadir dan banyak manajemen untuk mengelola kesibukan itu bisa saya lakukan. Itu juga bapak-bapak. Saya yakin lah. Apalagi ini tiap RTAD, dia punya tiap RTAD. Dan kalau boleh RT lain tidak bantu. Kalau RT lain kan open tidak ini, ya RT lainnya bentuknya tidak masalah. Jangan itu aku lah yang mau. Jangan. Karena prinsipnya kita ini bagaimana kita mengamankan desa kita. Bung, nggak usah aja Bung. Iya, jangan kita usah. Nah, lihat kondisi tapi didolokkanlah yang punya kewenangan tempat itu sendiri. Ini komunikasi. Jangan saling merasa tersinggung dalam bertugas. Ya, jangan merasa saling tersinggung. Ya ada kadang-kadang buat kita tersinggung Pak, dalam bertugas tuh. Nah, dia lebih kan ada. Biarkan sepanjangnya tujuan baik kan untung gitu. Usah, ya kerjaannya usah gitu. Alhamdulillah, tapi harus baik. Kita dorong ya di situ. Kemudian karena ada perlindungan kesehatan individu, juga ada perlindungan kesehatan masyarakat. Nah, bapak-bapak ini sudah nyampe ke perlindungan kesehatan masyarakat nih, sudah sosialisasi dengan media. Polisi kan tambahan. Dia ini kalau Pak Polisi, Bu Dokter ini teknisnya, kesehatan dan sebagainya. Nah, dokter. Ini untuk penguatan kita. Lanjut. Oke, mahal. Kalau tanah ini kan. Pada kesempatan kali itu saya akan memberikan sedikit informasi tentang tracer untuk pelacakan kontak di desa-desa. Nah, pelacakan kontak ya, yang pertama kita harus tahu pengertiannya dulu. Apa ya pelacakan kontak ya? Jadi kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan memantau kontak erat dari kasus konfirmasi. Jadi ketika ada pasien yang terkonfirmasi, misalnya si A di dusun B, jadi terkonfirmasi COVID. Jadi tugas tracer ya datang ke rumahnya untuk melacak siapa aja kontak eratnya yang tinggal satu rumah. Nah, kemudian tujuannya kita melacak kontaknya ya. Yang jelas untuk memutus rantai penularan dan menemukan kasus sejak dini. Jadi semakin cepat kita melakukan tracing atau pelacakan kontak, semakin cepat kita menemukan siapa aja kontak eratnya dan kita melakukan karantina. Jadi memutus mata rantai penularan dari COVID ini. Nah, tadi kan ada kasus konfirmasi ya, apa ya kasus konfirmasi? Rasanya baru dengar gitu. Jadi seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19, baik yang memiliki gejala atau tidak memiliki gejala, dengan dibuktikan pemeriksaan PCR atau antigen. Jadi ada 2 macam pemeriksaannya. Ketika dia diperiksa antigen atau PCR, hasilnya positif, namanya dia terkonfirmasi. Tapi dia tidak bergejala, tidak aktif, pokoknya hasilnya positif, dia tetap namanya orang yang terkonfirmasi. Nah itu. Jadi kontak eratnya siapa aja dari kasus konfirmasi tadi. Yang nak kita cari itu siapa? Jadi bukan hanya orang yang tinggal satu rumah, tapi ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah orang yang tatap muka atau berdekatan dengan pasien yang terkonfirmasi. Kemudian yang kedua, orang yang merawat langsung di rumahnya. Orang yang terkonfirmasi yang memiliki gejala ringan dirawat di rumah. Nah, yang merawat ya termasuk dalam kontak erat. Atau dia minta ke rumah tetangganya untuk dirawat tetangganya. Ya tetangganya termasuk juga kontak erat. Kemudian orang yang bersentuhan fisik, bersalaman, berpelukan, cipika-cipiki ya termasuk sebagai kontak erat. Kemudian orang yang memiliki
riwayat penyakit. Nah, ya, yang satu rumah ataupun tetangganya yang dia jumpai ia termasuk kontak erat ketika dia memiliki gejala penyakit penyerta. Nah, itu ya, ada situasi lain yang dianggap beresiko sebagai kontak erat. Yang pertama di rumah tangga, yang jelas anggota keluarga ya yang tinggal satu rumah. Kemudian kunjungan dari kerabat, ada tetangga nenek, biasanya kan kebiasaan orang Salkas ya, pun sakit ya semaingan ya, dimainnya yang sakit dijenguk. Nah ya, kunjungan kerabat ya termasuk dalam kontak erat. Kemudian pembantu rumah tangga yang mengurus rumah tangganya, yang membersihkannya. Kemudian supir, ketika dia dibawa ke rumah sakit atau dia dibawa berobat, supir yang mengantar dia termasuk dalam kontak erat karena satu kendaraan. Kemudian masyarakat, misalnya tetangga, teman sekolah, teman kerja, ya, pedagang, kemudian di warung, misalnya sehari sebelum dia demam dia ada makan di warung, makan di restoran. Kemudian tempat ibadah, kerumunan masyarakat, dan perjalanan. Nah, ketika dia melakukan perjalanan yang konfirmasi tadi entah dia naik bis atau naik taksi. Nah, yang di dalam kendaraan dia bisa termasuk sebagai kontak erat. Kemudian yang terakhir adalah pertemuan sosial, pernikahan, ya, hajatan, sarukan, ya, ini termasuk juga dalam kontak erat. Kita satu tamu ya, pergi satu safrah. Nah, ya beresiko. Next. Nah, itu lagi tracer ya. Siapakah yang menjadi tracer? Jadi tracer ya kan adalah petugas yang melakukan pelacakan kontak. Nah, siapa aja ya? Dia asalnya bisa dari petugas kesehatan maupun masyarakat seperti Satlinmas, Babinsa, Babin Kamtibmas, Satpol PP, Kader, Karang Taruna, PKK dan relawan lain. Dia bisa termasuk dalam tracer. Nah, ada catatan pentingnya yang warna kuning tuh, tracernya harus diutamakan orang yang sehat dan tidak memiliki kondisi penyakit penyerta. Jadi diusahakan bisa carilah tracer yang sehat dan punya penyakit penyerta. Mudah punya yang sehat apa boleh buatlah, ya. Terpaksa kita turunkan yang punya penyakit. Tapi mau bisa memang sudah pilih yang sehat, ya. Yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, PG kanker, ya. Jadi bagian administrasi aja. Jadi tidak ada sentuhan langsung dengan pasien di lapangan. Nah, perannya peran tracer sangat-sangat penting dan sangat-sangat banyak perannya. Yang pertama adalah mencari dan memantau kontak erat selama masa karantina dan isolasi. Jadi dia melakukan pemantauan, mencari kontak eratnya. Kemudian memberikan informasi yang benar mengenai COVID. Jadi yang tugas tracer juga mengedukasi masyarakat, ya, termasuk dalam tim pencegahan, ya. Kemudian memantau kondisi kesehatan orang yang melakukan karantina. Nah, jadi kolaborasi dengan tim kesehatan dengan tim dari aparat desa yang tergabung sebagai tim tracer yang melakukan pemantauan kesehatan terhadap pasien yang sedang melakukan karantina dan isolasi. Kemudian melaporkan hasil pantauannya kepada tim dari Puskesmas. Jadi pemantauan harian dilaporkan. Jadi seandainya dalam laporannya terdapat keluhan, pasiennya demam atau pasiennya diare, batuk, pilek, bisa segera ditangani. Nah, tadi kan kita ada yang membaca karantina dan isolasi ya. Apa ya BD-nya? Ternyata karantina dan isolasi ya BD. Memang mirip tapi tak sama. Nah, karantinanya adalah kegiatan memisahkan kontak erat. Jadi kontak eratnya kita pisahkan, ia namanya karantina. Pun isolasi, ia memisahkan kasus konfirmasi. Nah, jadi kasus konfirmasi ya kita harus pisahkan di rumah tersendiri, ia namanya isolasi. Pun dia masih kontak erat, belum kita swab, hasil swabnya belum keluar, ia masuk ke dalam karantina namanya. Karantina ya bisa lebih dari satu orang satu rumah. Pun isolasi satu orang memang kasus konfirmasi. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya orang di sekitar kita tidak tertular dan memudahkan tracer untuk memantau kesehatan orang yang di karantina. Karena kan ketika dia di karantina yang namanya kontak erat biasanya dia tidak ada gejala. Dia sehat biasanya, tidak ada gejala apapun. Nah, ia harus dipisahkan dengan orang
orang yang konfirmasi APG pun konfirmasi ada gejala, dia memang benar-benar harus diisolasi. Nah, cara melakukan pelacakan kontak gimana deh caranya ya? Ya, ada beberapa macam caranya. Yang pertama, dari puskesmas dulu menginformasikan kepada tracer siapa yang terkonfirmasi. Nah, kalau dicari alamatnya di mana ya. Nah, setelah tracer melakukan wawancara dengan orang yang terkonfirmasi ya. Jadi kalau diisi form pelacakan kontak, ada form pelacakan kontak namanya ya, kalau dibagikan satu persatu dari tim, kemudian lapor ke puskesmas setelah dapat ya. Kontak erat si A, ada 5 orang, dilaporkan dulu. Kalau diberi form sebanyak 5 dengan yang konfirmasi, baru kita lakukan pemantauan. Nah, setelah untuk yang kontak akan memantau pasien yang dikarantina dengan arahan petugas puskesmas dibantu oleh RT, RW, lurah dan perangkat desa lainnya dalam proses pemantauan. Jadi tracer dan pergi seorang ke rumah orang yang diisolasi. Jadi paginya bersama tim dilakukan pemantauan. Kemudian jika kontak erat dan kasus konfirmasi bergejala selama karantina harus segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Apakah perlu kita rujuk ke rumah sakit atau perlu kita beri obat, ya harus segera dilaporkan. Kemudian jika karantina selesai, kontak erat tetap diminta melapor jika bergejala dalam 14 hari. Jadi setelah kita karantina selama 14 hari, hari ke-15 baru dia bergejala, baru mulai demam. Ya dia tetap harus melapor ke petugas tracernya. Karena kan tak menutup kemungkinan ada gejala lebih dari 14 hari. Kemudian jika menemukan kontak erat di usia lanjut, umurnya di atas 60 tahun, ibu hamil dan orang mempunyai penyakit penyerta seperti penyakit jantung, darah tinggi, penyakit paru-paru, kencing manis dan lain-lain, harap segera melapor karena kontak eratnya termasuk kontak erat yang berisiko tinggi. Nah, untuk menentukan kontak eratnya tadi sudah saya jelaskan juga. Jika kasus konfirmasi bergejala, maka tanyakan bertemu siapa saja dalam 2 hari sebelum bergejala dan 14 hari ke depan. Nah, itu ada contohnya ya. Yang warna merah tanggal 12 Februari dia mulai bergejala. Jadi 2 hari ke belakang, dia tanggal 11 dan tanggal 10 dia ketemu siapa aja, kemana aja deh. Ada makan di rumah makan kayak berkumpul dengan kawan-kawannya enggak ya, yang perlu kita tanyakan. Ada pergi saruan kayak, nah ya kayak ini. Kemudian setelah 12 hari, nah setelah tanggal 12 dia ditanyakan. Kadang kan kita ada orang yang melakukan swab secara mandiri ya. Dia tanpa setahu petugas, dia pergi swab seorang ke rumah sakit atau ke klinik. Setelah hasilnya keluar positif dia diam-diam aja, tidak melapor. Nah, yang harus kita edukasi ke masyarakat untuk melapor supaya kita bisa lakukan memutus tadi mata rantai penularannya ya. Nah, namun tidak bergejala, tanyakan sama aja sih sebenarnya dia bertemu siapa dalam 2 hari sebelum diambil swab. Nah, macam tadi yang saya ceritakan, dia pergi swab seorang, tahu hasilnya positif, tapi dia sehat dan bergejala apa-apa. Dia perlu kita tanyakan sebelum dia periksa ke rumah sakit atau ke klinik, dia dites siapa aja, siapa yang ngantarnya, ya perlu ditanyakan. Nah, itu ada tabel bantu ya untuk melacak kontak erat gampangannya. Jadi kita buat tabel yang isinya ada tanggal, tempat yang dikunjungi, kemudian kontak eratnya siapa-siapa aja namanya, ya perlu kita data. Jadi supaya lebih gampang kita untuk menghitungnya mulai dari hari pertama sampai hari ke-14. Nah, kontak erat bisa dapat diperoleh dengan beberapa cara. Jadi tidak hanya kita nanya langsung. Yang pertama tetap harus nanya langsung dengan kasus konfirmasi. Kita tanya ke dia, Pak, sebelum Bapak sakit kok siapa aja yang Bapak jumpa, kemana aja Bapak, yang merawat Bapak siapa. Nah, kemudian setelah ada kontak erat yang melaporkan sendiri. Ada ya beberapa kontak erat melaporkan seorang, saya semari bersalaman dengan Bapak Nah, saya semari ada ngajak dia ke rumah sakit. Nah, termasuk golongan kontak erat yang melaporkan sendiri. Jadi kontak eratnya dah paham harus apa yang harus dia lakukan. Kemudian
Kemudian dapat informasi dari petugas kesehatan puskesmas. Kemudian dapat informasi dari puskesmas lain, bisa juga ketika dia melakukan pemeriksaan di puskesmas lain yang luar wilayah kita, puskesmas lain akan melapor ke puskesmas wilayah tempat dia tinggal, ya. Itu beberapa hal yang dilakukan saat wawancara. Sebenarnya hampir sama yang kita tanyakan pada kasus konfirmasi dan kontak erat. Yang pertama kita sampaikan dulu maksud dan tujuan kita datang ya apa. Jangan tiba-tiba datang langsung, Pak, ini siapa yang minjem kakak? Nah ya kan orang terkejut, ngapain dia tuh minjem kakak kan? Ada apa untuk pembagian apa tuh? Maka curiga kalau. Jadi sampaikan dulu, sebutkan nama, dari mana, tim apa disebutkan. Perkenalkan diri dulu supaya orang tidak takut. Kemudian yang kedua, dicatat datanya sesuai dengan formulir pelacakan kontak yang akan dibagikannya. Kemudian berikan informasi bahwa semua kasus konfirmasi harus dilakukan isolasi dan pemantauan harian. Jadi sampaikan, Pak, kami itu dari tim tracer desa, kalau akan mantau tiap hari, sudah nak bosan nih, ya sudah nak belak. Nah, ya disampaikan. Kadang kan orang takut ya. Kalau hari itu datang, esok datang lagi, padahal hari datang kedua dia damam, dia padahal tidak aku. Udah damam Pak saya, si Antuh apa langsung itu kawang. Nah, saya kan ada ya orang yang jadi dia ada menerima ite, ya yang harus kita sampaikan dulu dari awal. Kemudian semuanya dilaporkan informasinya ya, baik melalui aplikasi maupun secara manual. Jadi setelah kita melakukan pemantauan harian, dia dilaporkan per hari supaya kita tidak lupa ya. Nah itu ada beberapa tips untuk kita menemui kasus atau kontak erat. Yang pertama, kita harus mempunyai rasa empati dan tidak menghakimi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang yang terkonfirmasi ataupun keluarganya. Gara-gara kita tuh jadi ada konfirmasi di desa kita. Nah, tidak boleh ya. Karena kan yang namanya COVID dia termasuk penyakit, jadi satu orang pun yang mau kena ya. Kemudian